Mas, bisa diceritain nggak Mas, gimana tuh, ya mungkin umum saja, proses sampean bisa sampai masuk ke Oxford itu gimana? Kan kalau nggak salah ini beasiswa juga kan dari Mm-mm. LPDP gitu. Nah, itu gimana ininya, prosesnya? Umum saja mungkin Nah, nggak usah terlalu detail. kalau kalau ceritanya ya ini proses pertama proses mengumpulkan keberanian dulu ya. Karena ini kan emang Oh, itu yang paling lama uh, kayaknya ya. itu jadi ceritanya unik sih. Dulu tuh pernah ikut konferensi tentang bidang biologi tropika, biologi tropis dan konservasi Hah? di Prancis. Terus Oke. pas ke sana itu kok wah kok banyak sekali nih peneliti-peneliti dari Oxford gitu ya, sempat heran juga gitu kok banyak padahal kan mereka bukan Inggrisnya bukan negara tropis ya gitu. Tapi kok penelitian tentang di bidang biologi tropis itu banyak. Terus ketemulah waktu itu orang Jepang yang lagi kuliah di sana. Kan berhubung waktu itu Mm-mm. aku datangnya dari Jepang kan Iya waktu itu benar. masih S2. Waktu di Hokkaido ya Terus Mas, di Hokkaido. iya pas masih di Hokkaido. Terus akhirnya kan sering lah ngobrol-ngobrol sama itu mas-mas Jepang tapi yang kuliah di Oxford, Hmm. ngobrol-ngobrol banyak. Terus kayak maksudnya itu yang oh kamu bisa kok kalau mau ntar S3 di Oxford. Dia malah yang kayak nyemangatin gitu. Mm-mm. Awalnya kayak yang aduh kamu bisa ya ke sana gitu, kayaknya susah gitu mikirnya awalnya. Terus habis itu coba-coba lah iseng semester terakhir S2 Mm-mm. itu coba menghubungi beberapa profesor di Oxford. Ya nggak cuma Oxford sih sebenarnya, beberapa kampus. Salah satunya Oxford. Itu sebenarnya awal-awalnya kayak beberapa ditolak gitu. Ya, ada yang nggak dibalas, ada ditolak secara halus. Terus Gak udah apa-apa. sempat nyerah tuh, terus bilang ke mas-mas yang Jepang tadi itu bilang, duh kayaknya nggak bisa ini kayak kemarin ngirim email kok belum ada yang respon positif gitu. Ah, Terus habis itu katanya dia coba lagi masih ada beberapa orang kok yang risetnya tentang biologi tropis, cari-cari ada yang cocok gitu, mm-mm. meskipun perlu sedikit apa Penyesuaian. ya penyesuaian karena emang ada sedikit hal yang baru yang belum pernah aku pelajari gitu. Terus coba kontak, agak lama sih responnya, tapi setelah dibalas itu beliau ini kayak welcome banget gitu. Saya setelah lihat CV macam-macam kok, ya beliau beliau bilangnya mendukung kalau misalkan aku mau apply ke sana. Nah itu akhirnya udah muncul keberanian itu, udah ada respon positif, barulah akhirnya berani untuk daftar ke kampusnya. Berarti sampean Pas tuh bisa daftar, dibilang pertama tuh cari profesor dulu ya? Cari apa iya, namanya? mm-mm. Profesor dulu ya. Kalau S3 tuh gitu modelnya. cari 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 profesor apa ya dulu. istilahnya supervisor potensial Supervisor. yang Mm-mm. karena kan uh, berbasisnya riset kan kalau S3 itu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kuncinya cari profesor dulu. Oke, terus kalau udah ketemu yang cocok, baru setelah itu enroll ke kampus gitu. Iya. Nah itu terus habis itu ada masalah lain lagi nih. Nah, gimana Waktu itu kan masalahnya? karena belum belum pernah tes IELTS tuh ya, belum pernah tes Oke. IELTS, terus Nah, ya udahlah coba tes IELTS. Baru pertama tes, ya mungkin karena selama pas studi di Jepang tuh kan sambil belajar bahasa Inggris juga ya pelan-pelan, ternyata nggak memenuhi uh, nilai IELTS-nya. Waktu itu dari kampus sebenarnya oke. minta minimal 7,5. Oke, tadi tadi kan yang diminta 7,5 ya. Oh, terus sampean sendiri gimana Iya, waktu itu? ya kan minta 7,5 tuh. Dan sebenarnya minta 7,5, terus masing-masing komponennya itu minimal 7. Minimal 7. Nah, cuma kemarin tuh ada satu yang jatuh bebas gitu, ada yang writingnya jatuh bebas 5,5, soalnya emang nggak selesai, dua-duanya per dua itu nggak selesai, Hmm, akhirnya kan jeblok tuh. Terus ya udahlah, nekat kan, mikir aduh udah lewat deadline juga, jadi akhirnya nekat apply dengan skor IELTS yang sebenarnya nggak cukup. Terus ya waktu itu mikir kalau misalkan nggak keterima ya udah berarti kan nggak perlu tes lagi tuh. benar. Kalau misalkan keterima kan pilihannya suruh memperbaiki atau enggak gitu. Hmm. Ya awalnya sudah persiapan kalau misalkan pun keterima kan harus mungkin perlu tes lagi ya. Soalnya waktu itu sempat diskusi dengan mahasiswa Indonesia yang lagi studi di sana di satu jurusan, dan kata mbaknya itu iya itu harus 7,5, kalau kalau nggak 7,5 disuruh ulang lagi. Waktu itu bilangnya gitu kan, jadi kan akhirnya
kepikirnya gitu kan, kalau mungkin keterima harus memperbaiki skor lagi sampai 7,5. Tapi ternyata pas setelah daftar kan seleksi berkas, terus interview dengan waktu itu sama 2 profesor. Setelah interview baru pengumuman. Nah, pas pengumuman itu ngecek di letter of acceptance-nya ternyata nggak disuruh ini ngebenerin skor IELTS-nya, jadi untung nggak perlu tes lagi. Terus itu skor IELTS sampean berarti berapa tuh kemarin? Kan 7,5 ya. Nah, karena Iya. ada yang misalnya writing-nya tadi katanya bermasalah, itu berapa skor aslinya? 7. 7. Oh, 7. Berarti kurang, ibaratnya kurang 5 lah ya, bilang gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak suruh memperbaiki. Ya, alhamdulillah berarti kan. Nggak perlu tes lagi. Iya bener. Soalnya tesnya mahal kan. Iya. Oke. Terus habis itu Mas, ada pengumuman. Ya itu kan pengumuman tuh. Waktu itu kayak, jadi yang ceritanya kayak pengumumannya itu hari Jumat. Jumat habis sholat Jumat gitu, terus buka email, ini kayak beneran nih, seriusan. Kayak yang agak-agak nggak percaya kan, kayak ini apa salah kirim atau gimana gitu kan. Tapi ya udah alhamdulillah gitu. Oke, Mas, berikutnya nih, belajar di Oxford tuh kayak gimana sih rasanya? Apa bedanya dengan belajar di kampus di Indonesia atau mungkin di Hokkaido waktu itu? Apa yang kalau membedakan misalkan sebenarnya kalau dari sistem pendidikannya kan juga beda. Kalau misalkan S1 di sana itu yang aku bisa bandingkan karena aku bidangnya biologi ya, jadi aku bisa aku kalau tentang jurusan biologi di Oxford sedikit banyak tahu lah gitu. Jadi kalau di sana itu program misalnya S1 ya, dari S1 itu sebenarnya 3 tahun. 3 tahun. Kecuali kalau misalkan ambil program yang langsung master itu 4 tahun. Nah itu kalau aku lihat itu di silabusnya S1 itu mereka nggak terlalu banyak pilihan mata kuliah. Jadi mata kuliahnya nggak banyak tapi dalam gitu. Jadi misalkan mata kuliah umum-umum cuma mereka benar-benar mendalaminya cukup dalam sih. Terus habis itu kalau S1 ada sistem namanya tutorial. Jadi kalau istilahnya kalau di Indonesia kan di pesantren-pesantren biasanya ada habis misalnya kelas, terus nanti misalnya malamnya ada kayak halaqah gitu kan. Ada yang misalnya kayak yang kayak forum kecil-kecil gitu kan. Jadi ada yang satu entah seniornya atau gimana, terus sama beberapa santri. Nah sebenarnya konsepnya sama, mirip gitu. Di Oxford juga nanti beberapa, jadi ada kayak profesor atau mahasiswa postdoc atau mahasiswa S3 itu bisa menghandle misalkan 2-3 mahasiswa itu untuk semacam diskusi gitu. Akhirnya kan kalau di sana itu mahasiswa dibiasakan untuk berpikir kritis, dibiasakan untuk diskusi setelah mereka menulis esai. Jadi mereka dikasih tugas menulis esai. Nah, baru esainya itu kan setelah dibaca sama isinya tutornya itu dikoreksi, terus nanti ya istilahnya didiskusikan gitu. Kenapa kok kamu memberikan argumen seperti ini? Itu akhirnya menurutku itu salah satu sistem yang untuk S1 yang kuat di Oxford gitu. Terus kalau sistem S2-nya itu ya sebenarnya masih yang kayak kelas gitu. Cuma mereka kayak setahu ya 1 tahun kan dibagi 3 term ya. Jadi kayak semacam 3 semester kan? 3 catur bulan. Oh, 3 catur bulan. Yang kayak gitu. Jadi setahun ada 3 term. Masing-masing termnya itu sekitar berapa minggu ya? Cuma pendek kok, cuma nggak sampai 3 bulan kalau nggak salah. Nah itu mereka, misalnya term pertama itu kelas, term kedua juga ada kuliah, term ketiga mereka baru fokus kayak nulis tesisnya. Baru kalau yang S3 itu kebanyakan full riset, jadi langsung masuk langsung riset gitu. Jadi nggak ada ujian, nggak ada apa gitu kalau S3. Kuliah gitu kayak di kelas juga agak jarang ya, kecuali kalau teman-teman mau ngambil course gitu ya, baru ada gitu ya. Ya itu pun jarang sih. Itu pun jarang. Jadi lebih banyak emang riset ya, riset. Iya. Wow, luar biasa ya, keren banget.
Berarti kalau tadi sampean bilang kalau di S1 di Oxford itu khususnya untuk jurusan biologi mereka nggak banyak mata kuliah tapi dalam. Itu artinya berarti Iya. kalau di Indonesia banyak banget mata kuliah tapi nggak dalam gitu atau gimana? Eh, jadi kalau di Indonesia itu mungkin karena sistem sistem penilaiannya beda kan. Kalau misalkan di sana lebih penilaiannya itu dari nulis esai itu akhirnya kan mereka Hmm, ngerti ya. lebih dalam sih, menurutku lebih dalam sih, karena akhirnya mau nggak mau kan baca karena harus nulis Hmm, esai. Tapi kalau di em, misalkan yang dulu pengalamanku pas sama S1 itu kadang sistem ujiannya kan masih yang ya nulis misalnya ya. kan paper based yang apa ya biasa lah kayak isian singkat atau suruh menjelaskan apa gitu kan, Iya. yang menurutku lebih relatif textbook gitu. Nah kalau yang di Oxford tuh malah menurutku nggak terlalu textbook gitu, mereka lebih kayak gimana caranya logika si mahasiswanya ini Apa? diasah, diuji gitu. Mm-mm. Oke, wah kan ya. Berarti itu perbedaannya ya di situ ya. Perbedaannya di situ. Kalau dari segi budaya belajar gimana Mas? Jauh ya? Maksudnya membaca atau diskusi dan lain sebagainya. Budaya di luar kampus Hmm, mungkin gimana? nah mungkin kalau lebih ke di sini tuh di Oxford tuh banyak banget kayak event-event atau seminar-seminar yang bisa diikuti mahasiswa dari jurusan manapun. Itu sih yang menurut yang akhirnya misalkan topiknya tentang lingkungan nih, atau seminar tentang lingkungan, nah yang datang tuh bisa dari berbagai jurusan gitu. Terus habis itu em, kalau orang-orangnya itu gimana ya? Ya diskusi itu kayak santai gitu loh, nggak yang diskusi itu nggak harus yang dalam forum benar-benar formal, tapi Oh, sambil ya kalau misalkan budayanya orang-orang sana itu misalnya ya, sambil lesehan minum-minum gitu, sambil minum-minum sambil sambil minum ya, lesehan. Uh, sambil itu ya ditawarin sambil wine gitu ya. kadang Oh, sambil ini wine diskusi dulu. gitu. Ya kayak gitu sih. Oke, ya ya ya. Pokoknya lebih menurutku lebih santai sih orang-orangnya, kalau belajarnya lebih santai, nggak yang belajar tuh nggak formal-formal banget. Eh, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak Mas, hal-hal yang unik selama sampai belajar di baik itu di Jepang atau misalnya di Inggris ya, di Hokkaido atau di Oxford Hmm. yang nggak Hmm. terlupakan gitu? Mungkin hal-hal eh, berkaitan dengan yang lucu-lucu atau apa gitu yang Hmm. nggak terlupakan bisa dicari-cari. Hmm. Misalnya apa toiletnya atau apa gitu. Ya semacam apa? Gegar budaya lah, apa? Gegar Iya, budaya ya gitu. sebenarnya bukan culture shock sih kalau selama di sana, itu lebih ke di sana menemukan banyak hal-hal yang unik, hal-hal Mm-mm. yang mungkin hanya ada di kampus itu, kayak misalkan nah kan mungkin udah pada tahu kan tentang Harry Potter itu ya. Harry Potter Oke. itu kan ada Ya. mereka kan kayak pakai jubah-jubah gitu kan. Nah sebenarnya di setahu aku sih di apa penulisnya si Harry Potter itu terinspirasi cerita Harry Potter dari Oxford. Jadi karena Hmm. di Oxford tuh mereka setiap mahasiswa baru itu bakal dikumpulin di sebuah kayak aula, itu yang kayak gedung-gedung tua gitu. Ah, Terus itu sambil pakai jubah-jubah. jubah-jubah itu. Iya, jadi kayak jubah ala-ala Harry Potter gitulah. Itu Oh. sih yang menurutku unik. Terus Mm-mm. nanti setelah masuk di ruangannya itu kayak uh, apa ya, sama pihak universitasnya itu kayak dibaca-bacain mantra ya bahasa Latin gitulah, Oh kayak gitu. semacam welcome to Oxford atau gimana tapi pakai Itu bahasa pakai bahasa Latin. Latin. Iya, Wow. ya itu lucu sih. Jadi Terus nuansanya nuansa suara dari ayamnya. Harry Potter gitu ya. Iya, nuansa Harry Potternya kental banget gitu. Terus itu kayak kalau di Harry Potter itu kan ada misalkan Gryffindor, terus Hufflepuff, Slytherin, Ah, terus satu apa lagi ya? Ya itulah, ada beberapa kayak houses gitu kan. Nah, kalau itu sebenarnya juga terinspirasi dari Oxford. Oxford itu juga punya beberapa istilahnya college. Jadi ada banyak mm-mm. beberapa colleges yang masing-masing college-nya itu kayak ada mahasiswanya sendiri gitu. Ya istilahnya kayak kalau mungkin kalau di Pare, di Kediri itu ada banyak banyak kursusan gitu kan. Ah, ah. Iya, iya. Ya mirip kayak gitu. Oh. Jadi ada kayak banyak tempat-tempat. Cuma kalau mahasiswa
pasca sarjana itu nggak terlalu, kalau masuk S1 itu kan aktivitas tadi yang aku bilang tutorial itu ada di college. Nah kalau misalkan masuk S3 itu di college itu cuma sekadar buat sosialisasi, buat kenal dengan mahasiswa di jurusan lain gitu. Jadi bisa dibilang universitas itu sebagai rumah besarnya, terus di bawah-bawahnya itu ada college gitu ya? Iya. Wow. Itu ya kayak itu kayak Hogwarts. Hogwarts di bawahnya ada banyak beberapa houses gitu. Oh ya. College itu kalau di Indonesia setara dengan fakultas apa enggak? Atau beda konsepnya? Beda lagi. Beda. Jadi ya? Kalau kayak fakultas itu kan kayak departemen itu ada lagi. Departemen itu lebih ke yang kayak hal-hal yang berbau ilmiah. Kalau college itu lebih ke sosial. Kayak maksudnya aktivitas sosial mahasiswanya gitu. UKM mungkin? Beda lagi. Oh, itu beda kayak benar-benar kayak nggak ada sih. Belum ada ya tataran, belum ada persamaannya dari bahasa Indonesia ya, belum ada ya? Iya, belum. Ya, baik. Wow. Terus kalau di Jepang Mas punya cerita unik ya? Itu kan tadi di ini ya, di Oxford ya. Kalau di Jepang lebih uniknya karena musimnya sih. Jadi di sana itu dalam 1 tahun musim saljunya itu bisa 6 bulan. 6 jadi bulan? Itu yang ya 6 bulan bersalju itu jadi yang waduh. Itu pengalaman tersendiri sih, kayak yang seru, yang ngeliat salju terus ada badai salju itu kayak ya seneng sedih sih. Senangnya soalnya kayak sebagai orang Indonesia kan yang belum pernah lihat. Terus yang kan cantik banget tuh, kayak putih banget gitu. Tapi sedihnya ya dinginnya sih. Ya Mas, suka duka lah selama kuliah itu apa? Ya senangnya, bahagianya, susahnya di Inggris nih. Di Inggris. Kalau misalkan sukanya sih lebih ke lingkungan akademiknya sih. Lingkungan akademiknya itu menurutku sangat mendukung. Terus supervisor itu benar-benar yang santai, orangnya kayak bisa diajak diskusi. Terus benar-benar ya gue kalau diskusi itu nggak ada kayak teman gitulah, kayak teman biasa. Jadi itu enaknya. Terus habis itu supervisor juga benar-benar yang apa ya, di satu sisi mengarahkan, tapi di sisi lain itu membuat kita berkembang. Itu enaknya. Terus kalau dukanya sih apa-apa mahal. Jadi kayak terus iya, biaya hidupnya mahal. Terus habis itu karena emang Oxford itu kan kotanya dekat sama London, jadi cukup banyak turis yang datang. Nah itu kadang kampus itu rasanya nggak kayak kampus, jadi kayak tinggal kayak kuliah di tempat wisata gitu. Jadi yang bisa dibayangkan ya lebih parah sih. Kan setiap beberapa itu kalau di UGM ada bis-bis SMA kan, anak-anak SMA. Itu masih mending sih, masih mending. Kalau di Oxford tuh saya benar-benar yang kadang buat jalan aja tuh susah gitu, saking jalan pedestriannya itu penuh sama turisnya. Itu kalau lagi buru-buru atau apa itu kayak aduh ini apa sih gitu. Dosennya galak-galak gak Mas? Profesornya? Nah kebetulan kalau profesor yang ya ada sih, aku pernah dengar sih ada profesor yang cukup tegas dan yang agak killer gitu. Itu pernah dengar sih beberapa orang Indonesia ada yang punya pembimbing kayak gitu. Cuma itu killer dalam sisi yang baik sih menurutku. Killernya itu yang akhirnya mahasiswanya banyak belajar, mahasiswanya bisa publikasi banyak, itu ada. Tapi kalau yang profesor itu ya tadi kan udah bilang ya kayak orangnya itu yang santai, akhirnya ya beliau itu nggak yang ya santai sih, nggak. Kalau killer nggak, menurutku sangat-sangat mendukung, sangat-sangat kayak kalau kayak akhir pekan ya nggak usah ke kampus, kayak kampus sih secukupnya aja. Akhirnya kan nggak terlalu diforsir waktunya untuk belajar. Nah kalau misalkan yang kemarin di Jepang tuh aku rasanya sedikit lebih banyak tekanan akademiknya sih, kayak harus yang di kampus lebih lama kayak gitu. Meskipun nggak diwajibkan seperti itu, cuma karena lingkungannya orang-orangnya pada workaholic gitu, akhirnya ikut-ikutan gitu. Jepang pasti. Mas, ini kan sampean sudah S3, setelah ini apa yang akan Mas James lakukan? Kalau misalnya nanti sudah selesai S3 dari Oxford, apa yang akan Mas James lakukan? Kembali ke Indonesia atau bagaimana?
Jadi sebenarnya kan kalau sebelum berangkat S3 itu udah kerja gitu. Jadi ya staff di UGM. Dosen Jadi di UGM. rencananya ya semacam ya. Alhamdulillah. Berarti kembali ke kampus alma mater ya? Iya, insya Allah. Wah, keren banget. Jadi Berarti nanti kalau tapi ya saya mau ketemu sampean ke Jogja aja ya? iya siap. Fakultas Bisa, Biologi bisa. yang gedungnya udah baru ya? Heeh. Ya tapi sebelum itu rencananya sih kalau ada kesempatan masih pengen ya entah postdoc atau apa gitu 1-2 tahun gitu berbalik. Jadi kayak benar-benar mematangkan diri, kemudian ya berusaha membawa standar global ke Indonesia gitu. Jadi kan kalau emang di luar tuh biasanya orang udah bisa aktif ngajar atau bisa jadi staff tuh kalau sudah selesai S3, sudah postdoc beberapa tahun, itu baru siap ngajar gitu. Nah, jadi kayak meskipun itu belum diharuskan, tapi ya pengen memulai itu sih biar istilahnya atmosfer akademik di Indonesia itu bisa sedikit demi sedikit naik level gitulah. Terakhir Mas Jem, terakhir pesan buat teman-teman saya mungkin yang punya semangat untuk berkuliah di luar negeri di kampus terbaik ini, apa yang bisa kalian berikan pesannya? Ya kalau menurutku sih ya jangan takut mencoba, karena emang itu sebenarnya satu hal yang paling mendasar dari aku melihat beberapa orang itu yang sebenarnya sangat berpotensi untuk misalkan dari segi akademiknya itu sangat berpotensi untuk misalkan kuliah di luar, kuliah di beberapa kampus, tapi ya terlepas dari pilihan pribadinya itu ada yang akhirnya menyerah gitu, kayak udah kayak nggak bisa gitu. Nah padahal belum mencoba gitu ya. Kalau saran dari aku sih coba dulu, kan kita nggak ada tahu kalau misalkan nggak mencoba itu peluang atau kemungkinannya cuma satu, yaitu nggak lolos gitu. Nggak lolos, bukan gagal sih, aku nggak bilang gagal karena bisa jadi ada jalan yang lain ya. Berarti nggak bisa lolos ke apa yang direncanakan gitu. Kalau mencoba tapi kalau mencoba, nah kalau mencoba itu kan berarti peluangnya ada dua, bisa 50% nggak lolos atau 50% lolos. Jadi kalau misalkan ada pilihannya antara 50% lolos atau 100% nggak lolos, itu sih. Ya berarti teman-teman coba saja apapun keinginan teman-teman ya, cita-citanya dicoba, diusahakan. Selama niatnya baik, prosesnya baik, pasti akan dapat ya. Ya. Iya. Oke, wah luar biasa banget ya obrolan kita pagi hari ini, inspiratif sekali ya Allah. Terima kasih sekali lagi Mas James buat sharing-sharingnya sama teman-teman saya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat saya juga nih. Ini sampean lagi nasihatin saya ini. Dan juga sama-sama belajar lah. Iya, buat teman-teman yang menyimak ini, semoga mendapatkan inspirasi yang inilah, apalagi di bulan Ramadan ya. Sampean berbagi ilmu, saya juga dapat ilmu, teman-teman juga dapat ilmu. Amin. Oke, baik. Salam buat keluarga di sana di Malang, Mas James. Terima kasih Mas James sudah berbagi dengan saya dan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup ya. Iya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.